ke sampai hari-hari mana-mana hingga dia sampai hari berikutnya sambung sebab kita hari ke dia mantap pembahasan masalah keadaan ahli surga dalam surga. Keadaan ahli surga, keadaan ahli neraka dalam neraka akan disampaikan. Ini keadaan ahli surga. Coba kiban keadaan mereka itu yang ke tengah-tengah tanya ahli surga tengah berlezat-lezat dalam surga. Tiba-tiba menyeru daripada pihak Allah. Artinya terdengar seruan. Makna daripada pihak Allah, seruan itu datang dari Allah. Cuman kan berarti seruan tersebut lagi suara manusia bukan. Tapi yang pada seruan itu adalah suruhan daripada Allah Ta'ala. Putra teman seruan tersebut berjalan oleh Hai Jibril kepada surga. Terdengar bahwa perintah kepada Jibril. Hai Jibril, tajak digata kepada ubina mandum-mandum surga. Ubina mandum surga atijak digata dan datangkan olehmu akan kami dengan Hadaratil Qudus. Yakcok satu tempat yang di dalam surga yang namanya Hadarat Qudus ataupun Hadaratil Qudus. Nyembahnya dalam surga ada tempatnya Hadaratil Qudus. Nyu sabak meno yo. Sabak na uro singa getanyo ahli surga maksudnya. Duku sapat di Allah Taala bak sabah surga di suatu tempat yang namanya Hadaratil Qudus. Nyendinan tu pemulia oleh Allah ahli surga. Menyulah kita lain nam rupuk yang terjadinya hari Jumat. Karena ini hari-hari dalam surga na uro-uro anak jak tahu lunci. Na uro-uro umat jak bak nabi, jak tahu nabi. Na uro-uro murid jak bak murid. Na uro-uro bertanya mensapat pada sebuah tempat untuk dijamu oleh Allah. Tempat yang dijamu bertanya oleh Allah Ta'ala dinamakan dengan Hadaratil Qudus. Dia visiter ke Pak Jibril patah tempatnya, tempat yang cukup luas, yang cukup raya. Dia visiter Pak Jibril bak seluruh surga. Jak digata Hai Jibril, ya cok sama tempat yang namanya Hadaratul Qudus. Jumpa bukan supaya aku hendak menjamu di dalamnya akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan umatnya. Kena pujamin tanya oleh Allah, tanya ahli surga. Urung-urung yang masuk dalam surga dipujamin oleh Allah. Cuma Allah yang pujamin kiban. Yang terkala itu tidak Hadaratul Qudusnya enam satu tempat, enam satu surga kata Nabi, satu tempat yang dalam surga yang luasnya luar biasa, yang nikmat di dalamnya jangankan diucapkan oleh manusia, terlintas dalam hati orang-orang di enam model nikmat itu. Yang itu naga berkata. Kah? Menang kepada Jibril, ya cok dikata Hai Jibril, tempat yang namanya Hadaratil Qudus, iaitu lu nak jamu, lu nak mulia Muhammad dan umatnya. Kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka berjalanlah Jibril kepada segala surga. Berangkatlah Jibril bak seluruh surga akan gejak kita dan berkeliling ia akan dia di bujur, berkeliling ia akan dia bujur dan bintangnya. Gejak rata sago surga, rata tingkat dijelajahi, rata sago berperiksa, rata tempat yang dalam surga hanya tinggal bersifat mandum-mandum dia cerita di Jibril bahwa di mana tempat yang namanya Hadaratil Qudus. Surga cukup luar dekat surga. Surganya beribe-ribe kapal hanabehnya. Jibril makna walaupun bukan gejaknya kan gejak terbang mengelilingi seluruh yang namanya surga, dia cerita di setiap penjuru, di setiap sudut-sudutnya, di mana tempat yang bernama Hadaratul Qudus, maka tiada mendapat ia akan sesuatu yang jumpa. Zikir di Jibril hanya merupakan tempatnya. Jadi kadang-kadang kita ini hantar pernah terdengar bisa gitu. Maka tiada mendapat ia akan sesuatu, maka datang ia pada tiang aras. Pastikan hanya berupa bijak di Jibril pada tiang aras dan sembah ia. Gekul Jibril, ya Tuhanku, telah aku keliling segala surga sekaliannya, maka tiada aku dapat akan sesuatu, ya Allah. Kalung keliling, kalung putar, kalung fikat mensabuh penjuru surga, karena lupa, ya Allah, tempat yang namanya Hadaratul Qudus tersebut. Maka firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, dekul Allah Ta'ala bak Jibril, berjalan olehmu kepada surga Jannatul Adnin. Jak digatakan kepada surga Jannatul Adnin dan pilih olehmu
pada teratasnya acijak ligata bak surga jannatu adnan acikalan 4 tingkat yang paling atas. Maka bahwasanya hinan na satu rukun daripada beberapa rukunnya, na satu tiang daripada segala tiang-tiang surga, rukun tiang kita kena laju ataupun sudut kita kena laju. Maka berjalan Jibril kepada surga Jannatu Adnan. Berangkatlah Jibril kepada surga yang namanya Jannatu Adnan. Karena berpegang surga yang paling tinggi, yang paling hebat Jannatu Adnan. Dalam sebuah riwayat surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi daripada seluruh surga-surga. Surga yang paling hayu dan yang berpegang surga Jannatu Adnan dan yang berpegang surga Jannatul Firdaus. Nak ubah lagi ya. Kak. Jadi berjalanlah Jibril kepada surga Jannatu Adnan. Maka berkeliling berkeliling berfikat mensabah penjuru mendung sudut surga Jannatu Adnan. Maka tiba-tiba ia dengan kampung daripada permata yang merah. Tiba-tiba dengan berfikat digerutuk sabah kampung. Satu dusun, satu tempat dia pegang. Sabah kampung dia satu tempat yang dipegang oleh Allah Ta'ala daripada permata yang merah. Lagi tinggi atas surga sekaliannya. Rupanya tempatnya lebih banyak berbanding daripada seluruh surga-surga yang lain. Seluruh tingkatan-tingkatan surga yang lain. Yang paling banyak kerana sebuah tempat yang dipegang oleh Allah Ta'ala daripada permata yang merah. Dan baginya tempat tersebut ada satu pintu daripada emas yang merah. Maka tiada kuasa bahawa hendak mensifat akan dia. Menyugunak pegang bagaimana kira-kira bentuk tempat tersebut. Nyo hana tahu kena doa bagaimana sifatnya. Mana sifat keadaannya. Keadaan tempat tersebut. Bagi kiban model ni hana tahu kena pegang pakiban. Nyo kegen tiada kuasa bahawa hendak mensifatkan dia oleh seorang daripada makhluk melainkan Tuhan yang apabila menghendaki menjadi sesuatu dengan firman ia kun fayakun. Hana tahu kena tubang, hana tahu kena doa, hana tahu jid kena pegang pakiban ke model sebuah dusun tersebut, sebuah kampung yang sangat indah tersebut, kecuali Allah sendiri yang dapat tuku iban lagak di, yaitu Allah yang apabila diciptakan sesuatu hanya dengan kun jadilah, maka jadi ia. Jadi Allah lah yang doa. Jadi kita pegang satu tempat yang lagak kat yang luar biasa. Kibat model di antaranya bermula mahligainya itu amat tinggi. Mahligai istana yang terdapat dalam tingkatan surga tersebut manyang-manyang, hayu-hayu. Segala pohon kayunya amat tinggi. Pohon kayu juga demikian, cukup manyang-manyang dan buahnya hampir dapat dicelupi dan buahnya sangat dekat. Memang bakai cukup mayang-mayang, tapi buah itu sangat rendah-rendah. Datang dan segala burungnya berkata-kata. Ticin-ticin dum berkata-kata. Berkata-katanya angka bernyanyi-nyanyi dengan tasbih yang sangat indah. Allah burung-burung yang ada dalam surga itu adalah bertasbih memuji Allah dengan kicauan yang belum pernah didengar berapa indahnya. Dan segala sungainya, kerung-kerung yang ada dalam tempat tersebut terpancar-pancar mengucapkan tasbih. Kerung mentel, percikan-percikan air itu mendengar ucapan-ucapan tasbih. Kelagi yang dalam dunia wayang terdengar ucapan-ucapan tasbih akan Tuhan yang baginya al-jalal wal baqa. Kepada Allah yang Allah bersifat dengan jalal dan Allah bersifat dengan baqa. Baqa kekal. Jalal maha mulia, maha tinggi, maha perkasa. Betapa hebatnya. Ini surganya dia. Dia yang ke Hadaratul Qudus dia, yang ke satu tempat itu yang riyu musafat umat Nabi Muhammad kena menjadi mulia oleh Allah Taala. Ya benar. Sebab dalam surga ini hanale syariat lagi hidup lagunya. Cuma ucapan ucapan sia-sia. Hana ucapan sia-sia, semuanya ucapan-ucapan kata-kata keselamatan, kata-kata pujian, kata-kata tasbih kepada Allah. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nikul Ibnu Abbas, dan tiba-tiba dengan satu malaikat atau malaikat Jibril kagijak buat sebuah tempat yang di dalam surga Jannatu Adnan
Gerempaklah sebuah tempat yang gembah bunuh satu bagikan satu kampung yang sangat